nggak mau dikasih rokok ini. Kenapa bang? Rokok itu sebagai kesehatan. Oh, kesehatannya. Sahabat Al-Wasila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang ya. Oh, beli anu itu kantong plastik itu orangnya ini. Tadi belum bayar. Oh, kata. Oh, itu orang baik. Kata saya Orang baik itu mau beli saya lagi. tidak perlu. Oh. Anu sama pelanggan itu. Saya Loh, ada tutupnya ini ya. Loh, mati udah anunya. Kompornya ya. Oh, kalau ayo lah nyebrang nak, nyebrang nak. Oh, Ayo. enak ini. Nyebrang. Buka tutup ini. Ini guntulnya yang kempis-kempis ini bentul. Ah. Ya rame di SMP tadi. Hah? Oke, ya rame itu 100 dapat 130. Anu keluar pulangnya saja ya. Yes. Ya, rame itu. Ini pataku yang paling terkenal. Iya. Sedunia ini. Mana agak panas di balik itu. Loh, ini sudah ireng-ireng. Hmm. Ini kalau dibalik-balik ketunun. Ayo. Ketunun kalau udah dibalik-balik. Itu sudah masak ini. Kata saya mau goreng ini. Ini bikin seger-seger. Seger-seger nih ya. Si seger-seger. Telurnya ambil rangga beli. Anu beli dua bungkus katanya. 5.000 jadi 2. Ini minyaknya ini ya. Lain. Itu Ini. madu itu. Ini apa ini? Mad- Saus ini. Loh, kok masih ada telurnya ini? Baru beli ini ya. madu Telurnya ini. itu pakai madu cinta itu. Basgor. Ya apa ini namanya ini? Kue apa ini namanya? Bataku. Oh, batako. Bukan batagor. Lain, ini pataku ya lah yo. Batako ini. Pendukung pembelinya Oh, itu. mana belum panas ini? Sudah dipasang Oh, ini. anunya sudah ngurunyu tadi. Kita mau hidup. Apanya itu? Kompornya. Kompornya anu enggak hidup ini. Enggak mau hidup. Nggak mau hidup, ya. Cuma kontol-kontolnya yang hidup itu. Batako namanya ini. Bataku ini. Ada batako ada. Telurnya itu telurnya bintua itu. Telurnya metua katanya. Pakai telurnya bintua itu. Mana agak anu keluar asapnya ini. Wah, ini paling Nggak santai ngebul ini. Nggak Jualannya ngebul ini. paling santai ini, digelodok-gelodok itu. Nah, ini kalau pakai payung dingin ya. Enak ini payung, pasang payung ini. Oh, pakai payung. Panas-panas ini siang-siang ini. Ini kalau pakai payung kelihatan orang ini. Nggak panas-panas ini. Saya sampai ireng-ireng seperti ini. Nggak payungan ya. Meluntuk. Berapa lah 1.000 anu ini? Oh, kalau Dari 1.000 ini Oh. jangan banyak-banyak. Nah, sekarang mahal semua. Iya. Bensin mah anu ya naik Tapi ya. BBM itu turun, BBM nih. BBM turun. BBM turun sekarang. Kalau banyak yang gini, Yang itu banyak itu. Angsa itu. itu satu kali entok itu. Entok ya. Itu udah rusak sudah. Lama mau masak ini. Udah lama ya Le ya. Baru menghidupkan anu kompornya ini. Digaring oleh, kurang garing. Digaring oleh. Oke. Dia anu DPP. Dijemur kalau ingin kering DPP ini. tidak bisa ya Le ya. Kalau Ini ingin harus kering, digaring, dijemur goreng jemur seperti di ini. itu Jadi di makanan itu aspalan seperti- itu kering nanti. Seperti sedap-sedap itu. 1.000 dapat 5. Berarti ini ya harus diimbuhi. berarti 5.000 ini satu anu. Satu masakan ini.
dapat Terima 5.000. kasih. Udah. Itu pembelinya lebih cantik. HP-nya sampai hancur seperti itu. Bagaimana Jo? Kacau tikus. Apa itu resep dari Kalimantan ini? Iya, Kalimantan apa Sulawesi ini? Iya. Kalimantan apa Sulawesi ini? Apa Irian Jaya? Aduh, cepetan Tol. Mau habis ya. Enggak jualan ke SMP. Nanti. Untuk siang-siang ya. Kalau Ini pagi orang ayo. Assalamualaikum. Hah? Tikus ada nggak? Gila. kalau pagi jualan di SD Oh, ini. dia kok istirahat ke Arab Saudi. Kalimantan itu, ya. Enggak ke Kalimantan. Kalimantan nak kena banjir. Iya. Rekam video ya tabur kilap kajan ya boleh. Ya. Gimana kabarnya Kalimantan? Melunyur. Meluncur ya. Enggak pernah ke sana sudah. Melunyur Iya. Kalimantan. Patakur. Enak jualan di sini, ya. Iya, gak ada yang ngeluh. Singin dulu. Dulu dulu. Oh, ikut tuh. Kalau di Kalimantan kan enggak jumpa sama Orangnya yang di belakang cantik itu. seperti ini. Yuk. Kayak mana ini ta? Lihat, wah gua cantik. Cantik banget kan. Loh. Cari sopo tuh anak. Bapak kan lanang kan. Itu Iya, Anu ya? lanang aja. pakai campuran tepung telurnya ini ya. Honda, ini telur asli. Iya, sama tepung enggak? Pakai telur ayam ini. Ayam sama apa? Hmm. Kok goyang-goyang gitu gelasnya itu? Ya, memang kalau seperti itu. Goyang-goyang gelasnya itu loh, goyang-goyangnya. Piro duk. Alhamdulillahirabbil alamin. Laris ini. Tinggal sedikit ini. Bentar lagi nih pulang ini orangnya ini. Ini yang paling Kue Basgor. Batagor apa Basgor? Batagor ya. Saus. Seribu tuh. Oh, timbel 1.000, dapat 5. 6 tak 5? 5 jangan banyak. Oh, jangan banyak-banyak katanya. Ini disusui. Enggak boleh banyak-banyak katanya ini. Iki nak. Itu saus. Enggak pedas itu. Wih, dikasih bumbu ya ya sausnya ya. Wih, ini cabenya ini, isinya cabai ini. Banyak. Ayo gratis. Dikasih apaan ini? Bawang goreng. Oh, ini macam-macam campuran ini. Apa? Bawang goreng sama micin ya. Masako. Garam. Bawang, apa lagi? Udah itu jangan terlalu banyak yang mencirip nanti. Iya, Kak kasih kecap. Nah, itu kecap macam. Kecap lagi ya. Kecap. Iya dikit ya. Karena apa itu warnanya agak hitam ini. Itu sudah dicampur kecapnya itu 1 botol. Oh, kecapnya dijadikan satu ya. Diaduk. Kau dipakai sosok anak. Kataku deh. Batagor jangan katanya. Nah, sing mangan bataku kau deh. Enggak pernah. Iya, enggak pernah kelihatan daerah Semongkrong enggak ke sana. Enggak perlu ke situ di situ banyak. Video apa sale? Kenapa enggak video? Ayo dok. Itu gosong udah ya. Gosong Ini tukang itu. gosong ini yang paling nikmat ini. Enak ini nikmat nih. Masih kurang ini, masih Yang ini kurang, kalau yang ini yang paling. Iya, yang udah merah-merahan itu. Nggak langsung diangkat semua enggak? Nunggu yang beli. Masih nunggu yang beli ya. Takur. Ini tinggal barang sedikit daging. sudah. Oh, tinggal sedikit ya. Tinggal sedikit. Mau sudah. pulang ini. Bentar lagi pulang ini. Tinggal sedikit gorengnya ini. Tadi orang beli 10.000. Iya, langsung habis nih. Kalau beli 10.000 langsung habis ini. Nah, ini. Kurang telurnya itu ya. Oh, ada telurnya itu masih banyak. Ini masih telurnya ya. Baksonya gak ada. Waduh. Habis ini udah. Iya.
Terakhir oh ini oh. Terakhir. Hanya ada banyak uang ini. Alhamdulillah. Dapat 500 lebih. Alhamdulillah cuk. Pas segituan. Oh, 500-an ya. Nah, ini masih berat ini. Nah, ini kan uang aja ini. Waduh itu 50-an itu. 50-an sama Aku banyak itu. Kalau orang Kalimantan bilangnya uang apa? Ya uang sama juga. Sama juga ya. Sama. Kalau saya menghitung uang itu apa? Ini seperangkuan ini. Aku. 300. Oh, ini 300. Waduh 300. Oh, go. 400, 500 sudah. 500 ya. Oh, go. Banyak hasilnya ini. Seperangkuan juga. Seperangkuan katanya ini. Skor ini lama gak jumpa, Bang? Iya, Bang. Arab Saudi. Mau Arab Saudi, Bang. Ada apa sana, Bang? Bisnis apa, Bang? Berapa tahun ada di Saudi? Di Arab Saudi sih 3 tahun. Udah pulang? Nggak sampai 5 tahun? Nggak sampai. Biasanya kan 5 tahun ya? Banyak uangnya ini. Apa ini? Dikasih uang ya? Iya. Cara baik hati. Baik hati ya. Baik hati orangnya ini, penjualnya ini. Tapi sayang ini masih tanangnya nih masih nada-nada ini. Ya, Ini. ambil sendiri. Wah, ambil sendiri. Ambil sendiri katanya. Gerobaknya ini ya, Bang. Ya. Masa udah ganti nih? Lah ini kok pernahnya udah ganti nih ya, warna coklat ini ya. Dulu kan masa coklat ini hijau ini. Ganti coklat sekarang anunya. Bikin sendiri tak anunya itu. Gerobaknya itu. Iya, Bang. Iya, bikin sendiri tak? Siapa yang bikin? Oh, hanya cuma dicat ini ya. Cat ini. Hanya modal cat ini. Ngerokok ya. Iya, Bang. Enggak mau dikasih rokok ini. Kenapa, Bang? Rokok itu sebagai kesehatan. Oh, kesehatan ya. Enggak jadi enggak suka rokok udah ya. Kalau dulu gimana? Enggak pernah ngerokok. Asli enggak punya ya? Enggak pernah ya? Silakan like, komen, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sebagai kaum pekerja baik itu petani, nelayan, peternak, kuli panggul, pengrajin, pedagang kaki 5, kaki 4, kaki 2, mangkal di pasar, di jalanan atau di sekolahan ataupun keliling kampung dan lain-lain. Untuk melakukan aktivitas tersebut di atas tentunya membutuhkan badan yang sehat, juga mental yang kuat. Sehat jiwa raga, tidak terjangkiti penyakit yang membuatnya menderita sakit apalagi dalam kondisi lemah tak berdaya. Dari situlah kita butuh untuk menjaga kesehatan badan. Raga kita termasuk perlu makan, minum, mandi, istirahat atau tidur yang cukup sesuai anjuran tuntunan syariah Nabi Muhammad SAW. Dalam menjaga kesehatan raga, sesungguhnya tidak terbatas oleh berbagai hal, baik itu budaya yang ada di suatu daerah atau daerah lainnya. Semuanya telah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi dan pada ayat-ayat Al-Quran yang merupakan salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk menjadi rahmat hidayah, juga memberikan resep obat dari penyakit yang ada. Meskipun demikian, Al-Quran juga bisa menjadi penambah atau asyifa bagi penyakit-penyakit hati dan fisik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, para ulama berbeda pendapat terkait makna as-syifa menjadi dua pendapat. Pertama, menjadi penawar bagi hati dengan hilangnya kebodohan, lenyapnya keraguan, dan terbukanya tabir yang akan menuntun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat kedua, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit yang nampak dengan ayat-ayat ru'ya dan perlindungan dan semacamnya. Tidak masalah jika penawar yang dimaksud dibawa pada kedua makna tersebut. Ibnu Qayyim dalam kitab Zad al-Ma'ad menjelaskan, Al-Quran ialah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikan sebagai obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan meletakkan pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kukuh, dan menyempurnakan syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya. Terhadap para sahabat yang sakit, Nabi kerap kali berpesan, bagi kalian ada obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Hadis rawi Ibnu Majah dan Al-Hakim. Sebagai as-syifa, orang beriman dihimbau banyak membaca Al-Quran karena ia adalah sebagai obat penyembuh. Juga tentang madu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari mimma ya'rishun. ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah memudahkan dan perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Madu dapat digunakan untuk mengobati beraneka ragam penyakit seperti tifus, lambung yang disertai mutaber, penurunan fungsi usus, dan liver kronik, impotensi umum, keracunan karena tertahannya air kencing atau karena zat eksternal seperti zirnik, juga sesuatu yang sepadan darinya.
walau tidak secara keseluruhan yang ada pada khasiatnya madu. Hal ini bagian dari keberkahan Al-Quran dan kesempurnaan keutamaan yang terkandung di dalamnya. Nabi SAW juga menjadikan Al-Quran sebagai obat, al-wasilah untuk meru'yah atau diru'yah dengan ayat-ayat perlindungan yang syar'i, dan menyuruh untuk melakukan itu jika ada orang yang mengeluhkan masalahnya. Seperti dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW jika mengeluhkan sesuatu, beliau membacakan pada diri sendiri ayat-ayat perlindungan dan meniupkannya. Dan jika rasa sakitnya bertambah, maka saya yang membacakan kepada beliau dan mengusapkannya dengan tangan beliau dengan mengharap barokahnya. Hadis Surahul Imam Bukhari 5016 dan hadis Muslim 2192. Juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata bahwa Nabi SAW memohonkan perlindungan bagi Hasan dan Husain dengan bersabda, "Sungguh bapak kalian berdua dahulu memohonkan perlindungan oleh Ismail dan Ishak. Saya berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna dan seluruh syaitan dan seluruh serangga yang berbisa dan dari setiap mata yang mencela." Hadis Rawi Imam Bukhari nomor 3371. Juga dalam riwayat hadis yang lain telah memberitahukan Abdullah bin Muhammad, dan saya telah mendengarnya dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah. Dia berkata, telah memberitahu kami Abu Usaimah dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Jur'ah bin Abdurrahman, dari mantan budak Ma'mar At-Taimi, dari Asma binti Umais. Dia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, dengan apa kamu berobat? Dia menjawab, dengan subrum atau tanaman berbiji. Dia berkata, panas. Kemudian saya obati dengan sana atau sena, sejenis tanaman. Dia berkata, jika ada yang bisa menyembuhkan dari kematian, maka itu adalah atau sena menyembuhkan dari kematian. Hadis Rawi Imam Ahmad. Dari Abdullah bin Ummi Haram berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berobat dengan sena dan sanud. Sesungguhnya pada keduanya terdapat penyembuh segala penyakit kecuali kematian. Hadis Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Abdul Rauf Al-Manawi dalam kitab Faidi Al-Qadir Syarah kitab Al-Jam' Al-Shaghir menjelaskan tentang keunggulan buah sena, yaitu 1. Obat manjur yang bisa menguatkan organ badan yang lemah. 2. Bisa menjaga keseimbangan tubuh. 3. Mudah membakar lemak dan menguatkan organ hati. Al-Manawi 1356. Juga dalam riwayat hadis dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rawi Muslim. Dalam riwayat hadis telah disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Ubaidah Al-Wusta, telah menyampaikan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengkabarkan kepada kami Ismail bin Ilyas dari Sabah bin Muslim, dari Imran Al-Ansari, dari Abi Al-Darda, dari bapaknya. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menciptakan untuk tiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah dan jangan
berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis rawi Abu Dawud. Dari Abi Usaid Al-Ansari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun, sesungguhnya ia diberkahi, berlauklah dengannya dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi. Hadis rawi Ahmad, Ad-Darimi dan Tirmidzi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتونها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalamnya tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, zaitun memiliki banyak manfaat terutama dalam bentuk ekstrak minyak. Beberapa manfaat minyak zaitun diantaranya mencegah penyakit kulit dan kanker payudara, kanker rahim, kanker perut, dan usus apabila dikonsumsi 1 sendok setiap hari. Kemudian juga dapat menurunkan kolesterol dan mengurangi tekanan darah tinggi. Juga dalam hadis disebutkan tentang habbatus saudah atau jinten hitam yang mempunyai banyak manfaat, seperti menguatkan sistem kekebalan tubuh, menetralisir racun, hingga anti stres. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam habbatus saudah atau jinten hitam terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga termasuk buah yang menjadi kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu buah tin. Telah diriwayatkan dari Abu Darda yang mengatakan bahwa Rasulullah telah diberi hadiah 1 wadah buah tin. Kemudian Nabi bersabda, makanlah jika engkau berkata, ada buah yang diturunkan dari surga, maka aku bisa katakan, inilah buahnya, karena sesungguhnya buah surga tanpa biji. Oleh karena itu makanlah, karena buah tin ini dapat menyembuhkan wasir dan encok. Dalam suatu riwayat hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
Tak satu pun dari wanita yang sedang hamil dan makan semangka akan gagal untuk menghasilkan keturunan yang baik di wajah dan sangat baik dalam sifat. Dijelaskan dari Aisyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW sering makan semangka disertai rutab. Hadis rawat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 1843. Berikutnya buah labu juga kesukaan Nabi Muhammad SAW. Kandungan air pada labu sangat banyak, menyegarkan juga bermanfaat untuk kesehatan paru-paru, mencegah cacat pada janin, mengobati asma, tekanan darah, penyakit jantung dan buah labu menjadi buah favorit Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan oleh Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Ja'far. Diriwayatkan juga oleh Abdurrahman bin Mahdi. Keduanya menerima dan Syu'bah dari Qatad yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW menggemari labu. Maka pada suatu hari beliau diberi makanan itu atau diundang untuk makan makanan itu atau labu. Aku pun mengikutinya, maka makanan itu atau labu ku letakkan di hadapannya karena aku tahu beliau menggemarinya. Nabi Muhammad SAW juga sangat gemar buah kurma. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Setahu admin, kurma wa ajwa ini agak besar dan panjang. Setelah diberitahu oleh penjual kurma di kebun kurma Mekah, Arab Saudi. Juga hadis-hadis yang lainnya di antara yang menyebutkan jika saat berbuka puasa sangat baik mengonsumsi buah kurma dalam jumlah yang ganjil, atau riwayat yang mengonsumsinya dengan direndam dalam air hangat dan lain-lain. Di samping itu Nabi Muhammad SAW juga gemar mengonsumsi buah anggur. Dalam hal mengenai keistimewaan anggur ini dijelaskan dalam Quran surat ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun fil a'nab wa jar'un wa nakhilun sinwanun wa yasinwan yusqa bima'in wahidin wa nafaddilu ba'daha ala ba'din bil uqul inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insan ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. صدق الله العظيم.
yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jahe mempunyai banyak khasiat termasuk untuk mengobati organ pernapasan seperti asma, batuk, dan meluruhkan dahak, radang gusi, dan mencegah varises, meredakan radang sendi akibat cuaca dingin, mengatasi impotensi, lemah syahwat, mengatasi radang anus akibat sembelit akut, memperkuat otot jantung, mencegah penyumbatan jantung dan otak, serta mencegah terjadinya penggumpalan darah. Ayat-ayat Al-Quran sebagai as-syifa atau obat untuk menyembuhkan penyakit fisik dan mental merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Hal tersebut merupakan bentuk ikhtiar dalam mencapai kesembuhan. Juga ada beberapa bahan alami yang disebutkan di atas tadi seperti madu, kurma, buah tin, semangka, anggur, minyak zaitun, jahe, dan lain-lain. Untuk menjaga kesehatan juga salah satunya adalah terdapat pada masalah gaya hidup manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sungguh mengaturnya hal tersebut dengan memberikan banyak anjuran, perintah dan larangan, juga termasuk menceritakan bukti kejadian sebelum kamu, yaitu di zaman-zaman dahulu, baik yang ada dalam Al-Quranul Karim atau di dalam riwayat hadisnya Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menjadi penyempurna agama yang dibawa nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Di masa agama Islam membawa banyak petunjuk atau manfaat tuntunan bagi manusia, dan dengan utusannya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sangat membantu manusia dalam mendapatkan hal yang terbaik bagi kehidupan dunia hatta akhirah nanti, amin. Berikut beberapa hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran dan lain-lain yang dapat kami rangkum dari berbagai sumber tentang anjuran dan larangan untuk menjaga kesehatan bagi seorang muslim dan muslimah, mulai dari caranya kita makan, minum, tidur, dan lain-lain. 1. Tidur atau istirahat. Tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu tidur dengan berbaring tengkurap. Selain itu, dengan berbaring tengkurap akan mengganggu saluran pernafasan yang akan mengganggu bagi kesehatan. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dari Ya'si bin Tohfa Al-Ghifari, dari bapaknya beliau berkata, ketika itu aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang, dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu tiba-tiba ada seseorang menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Ia pun berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci Allah. Kemudian aku pandang orang tersebut, ternyata ia adalah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5040 dan Ibnu Majah nomor 3723. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Anjuran tidur atau cara tidur yang benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW yaitu tidur dalam posisi miring ke kanan. Hal tersebut dapat memperlancarkan kerja jantung dan hati. Selain itu akan lebih lancar saat tidur miring ke sisi kanan. Proses
metabolisme tubuh serta detoksifikasi saat tidur miring ke sisi kanan. Seperti dalam riwayat hadis bahwa Nabi SAW pernah bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudhulah seperti wudhu untuk salat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Makan dan minum. Anjuran Nabi Muhammad SAW agar kita tidak mengonsumsi berbagai jenis makanan atau minuman yang terlalu berlebihan. Seperti hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu an. Dahulu Rasulullah tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan 2 jenis makanan ketika sudah kenyang. Dengan roti beliau tidak akan makan kurma, dan ketika sudah kenyang dengan kurma beliau tidak akan makan roti. Juga anjuran agar tidak mengonsumsi untuk memakan makanan yang sudah busuk atau sudah basi. Hal ini ada perbedaan di antara para ulama dalam menghukumi makanan tersebut. Ada yang menghukumi haram, ada yang mengatakan hanyalah makruh. Hal tersebut selama tidak berdampak bahaya ketika memakannya. Seperti hadis dari Abu Sa'labah dari Nabi SAW, apabila engkau melepaskan panahmu, lalu buruanmu lenyap dari pandanganmu, setelah itu dapat ditemukan, makanlah selama belum busuk. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya adalah larangan atau diharamkan bagi seorang muslim mengonsumsi makanan yang diharamkan. Hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi tubuh, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bih wal mukhaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wan nadihatu ma akala as-su'u ila ma takaytum فما ذبح على النسوس وأن نستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تحسبوهم واحسبون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محصنة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhalal, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Juga dilarang mengonsumsi sesuatu hal yang membuat mudarat yang dapat mengganggu kesehatan pada diri sendiri atau kepada orang lain. Seperti yang dikatakan penjual batagor tadi, dia tidak merokok dan tidak pernah merokok sama sekali, apalagi meminum minuman keras yang sangat dilarang, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Maidah ayat 90 dan 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi anis salah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Maha benar Allah atas segala firman. 3. Berhubungan atau bergaul. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang pergaulan bebas, apalagi berhubungan badan di luar nikah atau berzina atau gonta-ganti pasangan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina, atau zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dengan menjauhi zina, tentu di antaranya kita ada di dunia ini bisa terjaga kesehatan dan terhindar dari berbagai penyakit menular, termasuk penyakit HIV/AIDS, sifilis, gonore, herpes, dan lain-lainnya. 4. Menjaga kebersihan dan kesucian. Di antara kaum muslimin muslimah menjaga kesehatan yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad Al-Baihaqi, Hakim, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan Ad-Darimi. Juga dalam riwayat hadis yang lainnya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, ia bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan. Lalu ia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Maka Allah pun memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Juga dianjurkan membersihkan tubuh dengan mandi setiap hari. Membersihkan kuku atau memotong kuku seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, waktu untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan hendaknya tidak melebihi 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pakailah celak ismit karena akan membeningkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, konsumsilah oleh kalian minyak dan jadikanlah minyak rambut karena ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. 5. Beribadah, yaitu melaksanakan syariah wudu, sholat fardu, qobliyah, ba'diyah, dan sholat sunnah, puasa, doa, berzikir, juga bila kuasa menunaikan ibadah haji dan ibadah lainnya termasuk bekerja untuk bekal ibadah. Seperti dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari yang berbunyi, berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu. Hal tersebut memberi sebuah arti jika puasa akan memberi manfaat yang baik dan sehat bagi tubuh. Puasa juga menjadi sebuah cara detoks tubuh untuk mengeluarkan berbagai racun dalam tubuh, timbunan lemak, dan berbagai zat merugikan lainnya. Sehat adalah jikalau kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan afiat wajar. Sembuh dari sakit adalah anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang begitu lebih berharga setelahnya nikmatul Islam wal iman, yaitu nikmat kesehatan dan ketentraman hidup. Karenanya kita sebagai hamba Allah hendaklah mensyukuri atas kesehatan dan kenikmatan yang dimiliki dan tidak bersikap kufur nikmat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Juga dalam riwayat hadis lain, Abu Darda berkata, ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit saya dan bersyukur karenanya, apakah itu lebih baik daripada saya sakit dan menanggungnya dengan sabar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Rasulullah mencintai kesehatan sama seperti engkau juga menyenanginya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, gunakan dengan baik 5 hal sebelum 5 yang lain. Masa mudamu sebelum engkau tua, sehatmu sebelum engkau sakit, kayamu sebelum engkau jatuh miskin, masa senggangmu sebelum engkau sibuk, hidupmu sebelum engkau mati. Hadis riwayat Al-Hakim. Diungkapkan oleh Ikhwan Fuad STIT tentang istilah-istilah kesehatan dalam Al-Quran, yaitu
Di antaranya adalah istilah jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sedangkan hadis menyebut kata al-fitrah seperti yang diriwayatkan oleh Mus'ab bin Saibah. Nabi SAW bersabda, terdapat 10 perkara yang dihitung sebagai fitrah atau sunnah: memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air ke hidung, memotong kuku, membasuh sendi-sendi, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja. Kata perawi yaitu Mus'ab bin Saibah, aku lupa yang ke-10, kecuali yang aku ingat adalah berkumur. Hadis Rawi Ahmad. Berikutnya, istilah kesehatan dalam Al-Quran ialah dengan istilah asy-syifa atau penyembuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami turunkan dari Al-Quran atau sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Asy-syifa secara bahasa diartikan sebagai suatu keadaan yang mendekati pada sesuatu, dan pada umumnya diartikan sebagai kesembuhan karena mendekati pulih seperti sebelum sakit. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai obat penyembuh bagi kaum muslimin dan muslimah, baik secara rohani ataupun jasmani, yang mana hati yang kotor, pikiran yang jelek, serta jasmani yang tidak sehat, Al-Quranlah sebagai solusinya. Mukjizat Nabi Al-Wasilah, penyembuh zahir dan batin, dan juga obat bagi orang-orang mukmin dan semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang masalah kesehatan tentunya lebih sempurna lagi kalau kita dalam kondisi badan kita sehat, juga mental kita. Kesehatan mental berdasarkan 7 indikator dari beberapa konsep kesehatan mental yang dikemukakan oleh para ulama ahli. Berdasarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, didapat 144 hadis, yaitu 132 hadis sahih, 7 hadis hasan, dan 5 hadis dhaif. Adapun implementasinya yaitu dalam kehidupan kita yang sehari-harinya. 7 indikator tersebut yaitu: 1. Dengan mengenal diri,
dan potensinya dapat menjadikan kita berbuat baik terhadap diri sendiri dan cenderung memiliki empati terhadap lingkungan sekitar. 2. Sikap sosial yang baik atau keberfungsian sosial terhadap seseorang, menjadikan sehat secara mental. 3. Memiliki perasaan positif akan menimbulkan perilaku positif yang menjadikan diri memiliki kesejahteraan dalam hidup. 4. Memiliki keimanan yang kuat dapat berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang. 5. Berlindung dari perasaan negatif akan memberikan kehidupan yang lebih sejahtera. 6. Dengan mengendalikan emosi atau kita memiliki kecerdasan emosional yang baik dapat mempengaruhi kondisi jiwa seseorang. 7. Menghindari penyakit hati seperti iri, dengki, dan perbuatan lainnya, menjadikan hati tenang. Kesehatan mental berdasarkan 7 indikator dari beberapa konsep kesehatan mental yang dikemukakan oleh para ulama ahli berdasarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Didapat 144 hadis, yaitu 132 hadis sahih, 7 hadis hasan, dan 5 hadis dhaif. Adapun implementasinya yaitu dalam kehidupan kita yang sehari-harinya. 7 indikator tersebut yaitu: 1. Dengan mengenal diri atau dengan mengenal diri dan potensinya dapat menjadikan kita berbuat baik terhadap diri sendiri dan cenderung memiliki empati terhadap lingkungan sekitar. 2. Sikap sosial yang baik atau keberfungsian sosial terhadap seseorang, menjadikan sehat secara mental. 3. Memiliki perasaan positif akan menimbulkan perilaku positif juga yang menjadikan diri memiliki kesejahteraan dalam hidup. 4. Memiliki keimanan yang kuat dapat berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang. 5. Berlindung dari perasaan negatif akan memberikan kehidupan yang lebih sejahtera. 6. Dengan mengendalikan emosi atau kita memiliki kecerdasan emosional yang baik dapat mempengaruhi kondisi jiwa seseorang. 7. Menghindari penyakit hati seperti iri, dengki, dan perbuatan lainnya, menjadikan hati tenang. Mustafa Fahmi mengatakan, kesehatan mental mempunyai pengertian dan batasan yang banyak. Ia mengemukakan 2 pengertian. Pertama, mengatakan kesehatan jiwa adalah bebas dari gejala penyakit jiwa dan gangguan kejiwaan. Pengertian ini banyak dipakai dalam kalangan kedokteran jiwa atau psikiater. Pengertian kedua dari kesehatan jiwa adalah dengan cara aktif, luas, lengkap, tidak terbatas. Ia berhubungan dengan kemampuan orang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakat lingkungannya. Hal ini membawanya kepada kehidupan yang sunyi, dari kegoncangan penuh vitalitas. Dia dapat menerima dirinya dan tidak terdapat padanya tanda-tanda yang menunjukkan tidak kesaksian sosial. Dia juga tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar, akan tetapi ia berkelakuan wajar yang menunjukkan kestabilan jiwa, emosi, dan pikiran berbagai kalangan dan di bawah pengaruh semua keadaan.
Pandangan psikologi Islam, beberapa penyakit mental yang biasa berjangkit pada diri manusia diantaranya ialah 1. Was-was. Penyakit ini sebagai akibat dari bisikan hati, cita-cita dan angan-angan dalam nafsunya dan kelejatan. 2. Riya. Penyakit ini mengandung tipuan, sebab menyatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Orang yang berbuat riya mengatakan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. 3. Berbicara berlebihan. Keinginan berbicara banyak merupakan salah satu kualitas manusia paling merusak. Ini dapat mengantarkan kepada pembicaraan yang tidak berguna dan bohong dan lain-lain sebagainya. 4. Hasad dan dengki, yaitu suatu sikap yang melahirkan sakit hati apabila orang lain mendapat kesenangan dan kemuliaan, dan ingin agar kesenangan dan kemuliaan itu hilang dari orang tersebut, beralih kepada dirinya. 5. Rakus, yaitu keinginan yang berlebihan untuk makan. Juga ada beberapa poin untuk kesehatan mental kita, diantaranya 1. Percaya diri dan teguh pendirian. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian menjadi pembeo. Kalian akan berkata, kami berbuat baik jika orang berbuat baik, dan kami berbuat zalim jika orang lain berbuat zalim. Akan tetapi berpendirianlah kalian yang teguh. Jika orang berbuat baik, hendaklah kalian berbuat baik. Namun jika mereka berbuat buruk, maka janganlah kalian berbuat zalim." Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Perasaan aman. Nabi SAW pernah bersabda, "Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini hasan. 3. Bergantung pada diri sendiri. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang mau menjamin diriku untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia, dan aku akan menjamin untuk surga." Sauban berkata, "Aku mau, wahai Rasul." Maka terbukti bahwa Sauban memang tidak pernah meminta sesuatu apapun kepada orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Ridho menerima takdir. Nabi SAW bersabda, "Ridholah kamu terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. 5. Rasa tanggung jawab. Nabi SAW pernah bersabda, "Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin mempertanggungjawabkan rakyatnya. Seorang suami merupakan pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Seorang istri memimpin di rumah suaminya dan mempertanggungjawabkan sesuatu yang dipimpinnya. Pelayan merupakan pemimpin dalam harta tuannya dan mempertanggungjawabkan sesuatu yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari. 6. Memperhatikan kesehatan fisik. Nabi SAW pernah bersabda, "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah." Hadis riwayat Muslim. Untuk mendidik jiwa dengan sifat-sifat di atas,
Rasulullah SAW memberikan kuncinya dengan menjelaskan tentang pentingnya membenahi sisi dalam dirinya, yaitu hati. Beliau bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad terdapat sekerat daging. Jika sekerat daging itu baik, maka akan baik seluruh jasad. Namun jika sekerat daging itu rusak, maka seluruh jasad akan rusak. Ketahuilah sekerat daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 7. Berani mengutarakan pendapat. Nabi SAW pernah bersabda, "Hendaknya salah seorang di antara kalian tidak menghina dirinya sendiri." Para sahabat bertanya, "Bagaimana seorang diri kami menghina dirinya sendiri?" Rasulullah menjawab, "Dia memandang ada sesuatu yang harus dia katakan karena Allah, namun dia tidak mengatakannya. Maka pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla berfirman, apa yang menghalangimu untuk mengatakan ini dan itu?" Dia pun berkata, "Aku tidak mengatakannya karena takut pada orang-orang." Allah berfirman, "Hanya kepadaku kamu lebih berhak untuk merasa takut." Hadis riwayat Ibnu Majah. 8. Menunaikan pekerjaan secara efektif dan sempurna. Nabi SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai seseorang di antara kalian jika mengerjakan sebuah pekerjaan, maka ia menyempurnakannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. 9. Sifat sabar. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya kadar besarnya balasan tergantung pada kadar besarnya cobaan yang ditimpakan. Sesungguhnya jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridho atau bersabar terhadap cobaan, maka ia akan memperoleh ridho Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan mendapat murka Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Juga dalam hal pelaksanaan ibadah-ibadah kita setiap harinya, di dalam melaksanakan perintah agama Islam juga dapat berfungsi sebagai media psikoterapi yang mujarab, yaitu salat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk terapi rasa galau dan gundah. Dengan mengerjakan salat secara khusyuk akan menghadirkan rasa tenang, tentram, dan damai. Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan salat ketika ditimpa masalah yang membuat dirinya menjadi tegang. Diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, jika Nabi SAW merasa gundah karena sebuah perkara, maka beliau menunaikan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara proses sholat adalah dengan membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sebagai obat yang tidak didapatkan di apotek-apotek manapun dan rumah sakit. Ahmad Al-Qazi, Ketua Pusat Informasi Yayasan Ibnu Kedokteran di Amerika, mengemukakan hasil pencobaan yang menguji keabsahan bacaan Al-Quran memiliki pengaruh terhadap kesehatan, yaitu 97% Al-Quran memiliki pengaruh. Al-Quran menurunkan ketegangan urat saraf dengan keefektifan mencapai 65% dibandingkan dengan bacaan selainnya yang hanya mencapai 35%. Hal ini tentu sangat baik bagi kesehatan fisik maupun mental, dikarenakan sel saraf merupakan bagian terpenting dari otak yang berfungsi sebagai pengendali pikiran, perasaan, dan gerakan fisik. Juga psikoterapi melalui ibadah haji. Di situ terdapat rukun-rukun haji, juga dengan ibadah iktikaf, berpuasa, dan lain-lain.
Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat, dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan jiwa raga dan dijauhkan dari penyakit hati dan jasad. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalam. Iya. 500-an masih ribuan. Seribuan. Satu seribu. Loh, beli satu tusuk berapa ini? Isi Besok 1.000. 1.000 isi 4 ya. Kalau beli 2.000? 2.000, 8, 10.000. 10 biji. 10 biji ada 10 biji. Murah ini ya. Paling murah jual lagi. Murah bang, murah meriah ini.